Saat ini kita berada di depan kantor Kecamatan Sampanahan. Kita akan memantau jalannya pertemuan di kantor Kecamatan Sampanahan yang membahas terkait lahan di Sungai Sepinang, Desa Sepapah. Bahwa hari ini bertempat di Aula Kantor Kecamatan Sampanahan hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 diadakan pertemuan dengan pendapat permasalahan tanah itu pada intinya. Sebelum memulai, kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dari pemerintahan juga kebetulan dalam kesempatan ini beliau mungkin nantinya bisa kita mintakan sebagai narasumber tentang permasalahan yang terjadi dalam surat yang dikirimkan kepada camat. Itu disebutkan di sini bahwa acara kita pada hari ini adalah pertemuan dengan tim terkait, yakni Kepala Desa Sepapah bersama warga dan warga desa Gunung Terbesar terkait kepemilikan tanah yang terletak di antara Sungai Sepinang Desa Sepapah. Terlebih dulu kami sampaikan pertama bahwa camat kita tidak bisa hadir dalam kesempatan ini karena beliau pada saat yang bersamaan juga mendapatkan undangan dari Sekda terkait tapal batas desa. Kebetulan juga Desa Sepapah, Kepala Desa Sepapahnya juga diundang dalam kegiatan serupa. Mohon maaf kalau tidak bisa hadir. Dan yang kedua, perlu kami sampaikan juga di sini bahwa perhubungannya kami selaku kasih yang ada di sini akan didisposisikan camat untuk memfasilitasi, ya. Jadi fungsi kami di sini hanya memfasilitasi. Terkait nantinya bagaimana, silakan sampaikan permasalahan ini. Kami nanti akan sampaikan ke camat sebagai laporan terhadap hasil pertemuan kita mengenai pengambilan keputusan. Kalau kita bicara siapa yang paling benar atau siapa yang benar atau siapa yang tidak, kita tidak bisa. Nah, tinggal bapak-bapak menyampaikan permasalahan, argumennya apa, buktinya apa, dan sebagainya. Mudah-mudahan hasil pertemuan kita pada siang hari ini akan mendapatkan hasil yang bisa memuaskan bagi semua pihak. Jadi ke depannya nanti tidak ada lagi mungkin timbul permasalahan-permasalahan. Demikian dulu yang bisa kami sampaikan sebagai kata pembuka. Ya, selanjutnya kami serahkan kepada Bang Buku selaku perwakilan dari sampean untuk menyampaikan permasalahan yang ada. Dan perlu sekali lagi kami tekankan, kami hanya memfasilitasi arah. Kenapa pertemuan ini yang pada hari ini kita laksanakan? Karena sesuai arahan Bapak Camat di hadapan Pak Kapolsek sekaligus di samping ini waktu itu Bapak Camat. Pelaksanaan ini tidak ada lain, kita tidak bisa menulis siapa salah dan siapa yang benar. Namun tentu pembicaraan hari ini kita mengarah sedikit
ingin mencari informasi titik nantinya yang mungkin berakhirnya bisa disimpulkan, mungkin menurut pendapat ini diduga ini yang salah dan diduga ini yang benar. Sesudah itu kami informasikan kenapa jadi harus hal ini tetap kita laksanakan, karena tidak lain dan tidak bukan adalah hasil pembicaraan arahan beliau yang tadinya kita rencanakan tanggal 3 kita akan mengadakan rapat. Begitu dapat boncengan memang terjadi acara musyawarah Kabupaten Kota Palu di Jantung. Akhirnya kami sangat memahami karena musyawarah ini antara kecamatan Kabupaten Kota Palu, maka kita undur mencari waktu yang kita perkirakan tidak mengganggu adanya kita sama aktivitas kepala desa, ada acara-acara di luar. Maka dari itu kita hari Kamis tepatnya berkisar tanggal 7 tanggal 8 kami sudah membuat undangan. Sebelum kami membuat undangan, kami berkomunikasi dengan camat, karena yang tadi ada fakta dari Sumatera, kita undur sampai tanggal 10, tepatnya pada hari ini, hari Senin. Begitu juga hari Kamis, hari Jumat kami untuk memberikan informasi, bahkan memohon kepada lembaga negara yang ada di Kota Palu. Kami mengundang bupati, kami mengundang ketua DPR. Ini nampaknya memang kami tidak beritahu bersama, tapi mekanisme supaya permasalahan ini dibuka di wilayah Kabupaten Kota Palu termasuk diketahui oleh bupati, maka kami undang. Mengingat ada undangan yang sifatnya akan mendadak, malam minggu kami disampaikan bahwa kemungkinan besar Pak Camat tidak bisa hadir karena ada undangan yang dikirimkan pihak Ikon oleh kami, dan kami sangat memahami menyangkut batas wilayah Sabanahan, mungkin sebelah barat yang depan, itulah yang mungkin sangat harus kita pahami. Mengenai kepala desa terlibat kapal batas, namun kami tidaklah kecewa, karena di pemerintahan desa itu bukan hanya kepala desa. Paling buruk tadi di bawahnya ada sekretaris desa atau kadus, ya, RB yang bisa menjadikan merekam hasil pertemuan ini dengan kami supaya nanti disampaikan dengan kepala desa. Kami mengundang di desa sekolah, kami mengundang Pak RT 2 desa sekolah. Beliau-beliau itu diundang, namun kami ucapkan terima kasih kepada beliau Panang yang hadir pada kesempatan ini sebagai wakil sekolah. Tentu dalam kesempatan ini kami hanya menggali informasi supaya ini memang terbuka, transparan, jujur, ya, untuk bisa kita pilih. Menurut permasalahan ini kami harus laksanakan, dan untuk ini mungkin kami sebelum ada nanti diundang camat, kami tidak akan berani lagi pertemuan di wilayah ini, karena permasalahan ini begitu pertemuan hari ini, besok kami pulang kami sampaikan dengan bupati. Karena bagaimanapun menurut pembicaraan camat, bupati sudah tahu gerakan kita dan beliau mengaminkan selama yang dibicarakan ini ada fakta dan ada kejujurannya. Perlu juga kita pahami dan diberitahu kepada saudara-saudara bahwa langkah kami ke depan supaya transparan, terbuka. Langkah kami ke depan, kami
kami akan langsung menyampaikan aspirasi nanti kepada perusahaan yang diduga pembeli tanah, yaitu Impak. Nah, ini kami akan ke sana. Sesudah ke sana kami akan melihat responnya bagaimana, fakta yang kami temukan bagaimana. Nanti kami akan bicarakan secara khusus kepada bupati, kepala daerah, serta para perwakilan rakyat anggota DPR Kota Baru. Itulah yang mungkin dapat kami sampaikan. Semoga di dalam memberikan keterangan, memberikan masukan, menanyakan sesuatu pada hari ini, mungkin ada mantan sekretaris desa, ya, kami meneliti siapa yang terdahulu kepala desa, namun informasi lain karena kepala desanya seorang wanita, sampai hari ini nampaknya kami belum dapat informasi dan di mana keberadaan beliau kami belum tahu. Tapi berita yang ada berdasarkan surat jual beli yang ada, alhamdulillah sekretaris desa atas nama kepala desa ada mengumpulkan tanda tangan di surat keterangan jual beli antara warga Gunung Batu Besar dengan Pak Muhammad Turaji dan perempuan. Ini faktanya ada. Namun kami mohon maaf, kami informasikan perkiraan kami sudah menemui ketua Kaudi. Ketua Kaudi juga kami undang, PDP kami undang. Mungkin karena cuaca dan mungkin kapasitas kami bukan sebagai orang pemerintahan di Kecamatan Samparan ini, mungkin menjadi pertimbangan. Tapi kami sudah melakukan amanah arahan dari Bapak Camat. Nah, semua hal tersebut bincang kami dengan ketua Kaudi, yang mana Kaudi membenarkan, tapi kami tidak melihat dokumen daftar cerita apa ya, dokumen tidak ada, tapi ketua PPD menyatakan benar, khususnya kepada perempuan benar. Nah, namun kami belum dapat PTP. Besok misalnya kami akan adakan penyusuran ke PTP untuk mendapatkan menggali sebuah informasi. Itulah yang mungkin perjalanan kami lakukan, dan insya Allah kami belum membicarakan ini karena hukum. Kami harus mengumpulkan data dulu. Apakah ini ada kealaman atau tidak, dan ada kesadaran atau tidak ke depannya untuk keinginan kita untuk mengusahakan ini dengan baik. Harus mengakui kejujuran bahwa di mana letak kealaman kita sebagai umat manusia tidak sempurna. Itu kami masih memberi peluang untuk berbicara tentang kebenaran ini. Sehubungan ini kami melihat ada apa. Insya Allah kami tidak segan-segan akan membicarakan ini ke pemerintah Kabupaten Kota Baru dan membicarakan ini ke Polres Kota Baru, bahkan ke Polda Kalimantan Selatan. Insya Allah. Nah, itulah yang mungkin informasi yang bakal kami yang sudah dilaksanakan maupun bakal kami lakukan. Nah, sehubungan itu kemungkinan Bambang mohon izin bahwa kita ini sangat baik untuk minta informasi, karena Pak Anang Imran ini adalah merupakan orang yang juga turut mengumpulkan tantangan, dan beliau adalah warga Sepapah, ya, dan beliau sudah pasti dengan rasa jujur dengan hati untuk mengatakan kebenaran ini. Tapi kita dalam pertemuan ini tidak ada untuk menyampaikan bahkan menulis siapa salah siapa benar. Jadi kemungkinan Bapak kami mohon izin kepada mungkin Pak Nanang selaku warga dari Sepapah, dan ada tokoh juga yang mungkin berpengalaman penuh. Beliau ini Pak Mama yang mungkin sudah kami temui di Kebun dan sini banyak bercerita sangat indah dan sangat baik. Marilah kita buka dengan hati
hati yang nyaman, tidak boleh saling menyalahkan, tidak boleh saling mencintai. Bukalah kebenaran. Kitalah semuanya nanti akan memilah-milah yang mana angkat, yang mana baras. Kira-kira mereka itu berdasarkan kepada pandangan ini untuk bisa menginformasikan bagaimana kronologis Pak Anang tentang masalah jual beli, tentang perjalanan sekarang adanya hal diduga bahwa pembuatan keterangan tanah itu ada sebuah rekayasa yang mungkin itu akan bisa terbuka sesudah kami akan pertimbangan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ini hubungannya kan dua tanah, tanah bagian pelan. Nah, di apa? Di apa Yudi? Jadi ya datang rumah ini. Jadi itulah kayak kita punya ini orang mau itu tanah, orang belah tanah mana SKT-nya, kan? Deh, itu hubungan mau ulang nih itu belum ada PPP, belum ada perumahan PPP udah. Nah itulah dulu kita jualnya burungnya itu kan lain. Kita burungnya. Nah jadi dari burung itu dimasukkan tanah oleh PPP. Ada surat, ada dapat. Nah ibarat itu PPP tanah aja itu nah. Itu bisa juga. Jadi mau ulang SKT kada ada apa-apa, makanya nggak dorong pun dari duit yang ada dia, mau kita RT-nya beda. Kalau malah aja bisa juga. Jadi udah nampuai itu lalu didorong oleh tempatnya. Jadi kalau ditaruh lagi, mbaknya itu kayak apa, langsung didorong itu. Jadi alasan semalam itu tanah aja udah pembakaran itu berapa? Nah, dia tengah gunung dan apa tuh ada. Mengharap dia membakar itu batai. Kue dulu kita mau kayak mau lagi. Mengharap. Jadi dikumpulkan ini KTP kata keluarga. Semalam kok. Jadi saya jadi kemarin juga dia ada Mohon maaf belum berkabung. Dia kan sudah menjelaskan dan beberapa orang menjelaskan karena apa? Ya, sebenarnya masyarakat di sana kalau mendengar apa artinya mendapat kontribusi hasil penjualan rapat. Iya. Nah, di situ tuh pada saat penjualan tuh kadang-kadang hati bertanya umpamanya mau maafin ya karena rapat mengenal rapat seorang bilang kita dapat ya. Tapi akhirnya yang beliau pada hari ini bahwa itu adalah tanah mulai ke atas ya ke atas. Nah, kalau ke atas ya ke atas. Jadi permasalahan itu yang mengarang berapa yang tahu jadi ke atas berapa ribu lah. Ya. Sekarang kalau memperhatikan PTP ini kan kadang mau pembelian tanah itu secara global. Umpamanya 50 hektar tanah A, tanah si B, atau tanah desa kan begitu kan? Iya. Umum bertakun warga desa itu ya sudah memiliki tanah kan di sana ada. Nah, yang apa aja pernah kita dibayar jangan paksa hektar, sakilan aja kan aja. Kan ada masyarakat di sana memiliki tanah kan ada. Kalau ke atas sana ada, kalau ke bawah sini memang ada di sawit, ini siapa memang ada dan di bawah sini. Oh di bawah yang sudah ada sawit itu tadi? Iya, kalau ke atas sana ada itu habis dijual kayak punya. Udah tuh. Nah, sekarang kemungkinan dia sudah menjelaskan tuh kalau kita bisa menyimak sudah terang benderang ya bahwa mekanismenya ada yang terabaikan. Nah kita bertakun lagi memberikan pada menjadikan bisa Pak Ahmad ini nah dia itu beliau ini kan tokoh di sana juga bisa melakukan kegiatan bauman. Nah sekarang kalau lebih berpisah saja. Jadi tempo bola jalan Pak Argo itu. Oke. Jadi tadi ini bubuan merokok ada dari bubuan nang orang daratnya. Nah, toko-toko rumah di situ ke sana. Nah, berukar. Asal. Nah, jadi itu dibawa ya. Dibawa ya ini turun ke motor. Makanya hayungnya ada, di motornya ada, bapaknya gitu.
Bapak. Tuh. Tenang. Iya. Jadi penghabisannya berukar itu angin orang darat, angin ulun di perbatasan. Perbatasan orang dalam itu artinya Warga apa? Iya. Berukar. Apa? Perbatasan. Oh, bisa. Model orang Dayak itu lah. Orang Jawa mana akan besar. Di umur itu yang maaf ya. Nah, orang darat Dari model Dayak Dayak ini itu. yang dia turun ke bawah. Kalau ini jalannya orang rokok tuh. Kalau mantek ini kesalahan berukar itu ini tingkat ini angin tamu ke atas. Saya itu asalnya. Tapi ini bausan. Ini karena jalan. Kalau modelannya bahan itu Jalan perusahaan. orang akan batubara. Nah, ulun letakkan lempian pada saat Argo itu mengajalan, pian adalah menerima duit tanda kasih bahwa Argo itu permisi di situ. Ada. Seberataan kan ya, ada seberataan. Nah, seberataan. Ada Ada pengusaha. Ada. Kami di situ semalam itu sekitar 4 tahunan gila, 4 tahunan rumah. Jadi menjaga 5 tahun, kami kemarau, langsung kami keluaran. Bagi kalau kau dikatakan dari sudah, habisan itu seberatan. Nah gitu. Jadi di tahu vaksinnya kan hadir itu jalan jatuhan datang di di sini orang darat apa takon belukar itu ada vaksin berusaha takon ulun ini antuk rumah tahu belukar lawan kan belukar ulun tahu. Nah cuma lagi nama sedengkal turun rumah bawa komentar sampai lupa misalnya. Jadi ulun tidak mau nama belum pilihan orang. Nah ini jadi menurunkan ke bawah ini jangan ditukar siapa yang bisa nyamuk. Nah, Itu banyak orangnya di situ semua. nah di situ Nah, saya 28an tuh saya dulu. Artinya sudah kira-kira cukup lah. jangan lu menyelesaikan mereka. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, beliau ini sebagai saksi hidup yang masih ada, bahwa beliau bisa beraktivitas berumah berkebun di wilayah Papua atau di Sepina, termasuk beliau semua. Jadi kalau bicara masalah saksi, legalitas apa segala macam, kalau dulu kalau diisi tanah, kalau punya tanah itu kalau masalah surat kecuali kayak ulun di tanah belum mau jual, pasti pertanyakan adalah suratnya. Itu kalau bicara masalah legalitas. Tapi kalau legalitas mungkin hari ini ulun bisa mengulangkan, Mama pun bisa mengulangkan, bisa dibikinkan. Cuman kan lantaran dia ini nggak ada istilah jual beli dengan si A si B. Nah, dia nggak ada bikin surat. Nah, yang kami bingung ini kenapa kayak Pak Mama, kayak Pak Unin, kayak Pak Nasruddin, Pak Junedi, ada tanah di situ. Transaksi orang siapapun, warga siapapun bilang itu tanah rapat yang dijual oleh kepala desa, uangnya yang dibagi itu hasil dari penjualan tanah yang mangrove atau hutan rapat itu tadi. Ternyata setelah dicek yang punya tanah ke atas itu habis ditusuk. Jadi kayak teman-teman ini kan bingung, kayak Pak Mamat dengan yang lainnya. Beliau pun berkata juga di situ nggak ada pernah saya menjual dengan si A, nggak pernah dimasukkan ke plasma. Dan yang ternyata ada yang masuk ke plasma, ada sudah ditanam sawit. Nah ini kita bingung. Mungkin Saudara Mulyadi bisa dijelaskan nanti supaya bapak-bapak ini mengerti lah sedikit. Nah, mungkin dari
Ulun hari ini berbicara sebagai mantan aja lah, karena kapasitas kalau di desa itu ada lagi ini, jadi ulun sebagai mantan aja. Dan ini sudah 10 tahun yang lalu, jadi mungkin ingatan itu sudah tak ingat lagi itu kan 10 tahun yang lalu kejadiannya. Dan terkait yang Jadi kalau terkait masalah tanah yang belum bahas kan tanah Papua itu lah. Papua itu PM kan kasarnya, jadi tidak bisa bergeser karena pun ada nama di situ. Kalau terkait kasus Papua itu tanah Papua itu jujur seperti disampaikan tadi, SKT itu dibuat oleh Ibu Heni tahun 2012 dengan surat itu surat yang ada itu 2012. Selanjutnya saja Ibu Suheni SKT Suheni Eka Perwati dan namanya pokoknya Bu ini lah. Pada waktu itu dibuat di tahun 2012. Nah, setelah kesepakatan itu dibuat, tahun kayak kawasan 2013 dijual lah ke tukang itu yang saya kan orang besar itu. Yang mulai surat kan orang besar. Pasal mana itu Pak? Pak Bidin kan? Pak Bidin kan dari situ samanya tuh. Jamaluddin. Itu mewakili kalau kami salah 12 orang dulu. Mewakili itu. Nah, itu kaitannya kan karena ada sengketa tanah juga antara pihak Bumn melawan pihak Bumn Kotor, Bumn Bisul dulu. Karena ada itulah yang sempat tanah perkelahian di Labuan Argo. Nah, waktu itu karena namanya itu negosiasi akhirnya sepakat aja pihak Bisul PS ini mau memberi 20 hektar, tapi itu kalau diberilah, nah di surat itu ada 20 hektar, walaupun di situ memang ada jelas batasnya, cuma global 20 hektar, batasnya itu ada jelas karena harus seandainya diukur kan harusnya ilmunya sekian, barang sekian, batas tapi kan ada 20 hektar aja gitu globalnya, global. Nah, waktu buat film-film ini bersepakatan datanglah anak-anak di Pondok Ulun. Jadi kan membuat surat ini karena transaksi jual beli antara pihak-pihak yang dulu dengan Pak Puan tadi. Itu sudah aja pertama-tama itu tanahnya itu kan 20 karena sistemnya kita kan tahu Pak Ulun dari Pak Pusat yang menyerahkan ke kauli itu siapa kan tahu, cuma data di kauli ada ternyata nama Pak Dewi Raji itu ada 10 paket. Nah cuman kan itu perlu kita tahu lah apa Jaludin yang menyerahkan ke PTP atau pihak lain kan kita harus tahu, dan itu kadang bisa diperdapatkan dulu kecuali pihak PTP-nya atau KUD-nya enggak bisa diklarifikasi. Nah perlu itu aja kita tahu ya kalau masalah PNB ini kita udah memang lagi karena belum tahu di desa juga masuk ke warga masyarakat aja. Nah terkait masalah jual beli lahan Pak ulun pun sampai ini sebenarnya nggak pernah sampai ke situ, mulai waktu ukur itu sampai didorong ini kan pernah sampai menekannya sebelum jadi nggak tahu melihat apa tangan aja ya kan itu aja aku tahunya namun luasan rapatnya berapa puluh hektar yang banyak direklamasi terus lahan keringnya berapa hektar nggak tahu belum gitu aja. Cuma kalau kena misalnya ini naik ke atas itu data faktualnya ada PTP itu bisa aja koordinatnya Pak. Punya dulu waktu LC 2012 itu termasuk komando kalau nggak salah. Waktu mau bagi-bagi lah, ada satu titik aja, ada berapa titik, berapa orang mandornya. Itu datanya ada titik koordinatnya, sampai kemana yang menggusur ada aja datanya di PTP. Kata koordinat itu ada jelas. Jadi bisa dicek. Artinya di proses itu antara tanah lapang kalau tanah kering itu bisa ketahuan, diukur kenapa. Walaupun ini sudah jadi tanah rata beratan, kalau belum sudah sampai situ, waktu kira-kira kayak itu sudah gitu Pak Mantung betul. Artinya sudah jadi rata gitu. Tapi itu kalau kita ambil dengan posisi koordinat ketahuan aja ini dulu di tanah lapang ini kita serta kemarin ketahuan. Nah terkait masalah PNB ini apa prosesnya karena sebetulnya bermasalah pada desanya yang mungkin atau desanya ada hari dua, jadi terserah PNB anak membawa kemana masalah ini hari ini kan itu aja kalau nggak tahu efeknya ada mempati lagi gitu. Nah tapi kalau terkait yang masalah itu tadi memang belum mengakui tanah itu memang ada 10 paket 20 hektar diakui dalam hubungan kian dulu, dan itu Pak Yudi yang menggaransi menjamin bahwa bujur ini dan telah sepakat lawan dan prosesnya itu kayak sebetulnya ulun nih karena masalah tanah riskan karena di Papua itu tanahnya itu pakitinya luar biasa. Tanah kian itu memang pernah
beladang itu cuma ada 2 ekor. Beladang itu orang yang bikin bomanya peninggalan ada. Jadi orang makan kayak biasanya nih. Jadi saling mengakui. Nah oleh sebab itu waktu hubungan di Batu Besar itu menuntut itu data di tahun itu sudah ada Pak, sekian ratus orang yang ada di situ. Oleh sebab itu lu datangi Pak Disunan Kotok, kesanya Balang. Ini data ini kan sudah dikunci Pak. Di KUD itu kami rapat terakhir itu dikunci nama itu kada boleh berubah lagi. Karena kalau berubah itu berarti otomatis jumlah pemilik itu bertambah, luasan lahannya kalau bertambah berarti sedikit. Paketnya itu apa? Satu paket asalnya itu kan sektor sebenarnya. Secara dan besarnya sektor. Karena si orang angkutan ini menjulung asal kesani 2 hektar ke KUD. KUD menyerahkan ke PPP itu 2 hektar. Lalu dengan pola 50-50 kan berarti ada 1 hektar bukti, 1 hektar plasma. Kesanya itu awalnya. Tetapi begitu dilantirin oleh PPPN 2020 ternyata lahan itu kurang lebih 600-an lebih hektarnya dari proyeksi awal itu hampir 1978 kalau nggak salah rencana tuh sesuai izin prinsip yang dilakukan oleh Bupati. Nah, jadi kan Bupati sudah menandatangani izin prinsip untuk pembukaan area bukit dan plasma dan Swapa dan desa Besuang. Swapa itu kurang lebih besarannya sekitar 978 hektar. Begitu di LC ternyata banyak diiklap. Ya diiklap itu kan ada kebunnya di dalam, ada yang pemenahan lah intinya. Itu tadi jadinya sekitar 600 lebih. Dengan 600 lebih itu jumlah nama yang sudah masuk di data di KUD Karyabina itu setiap ratus orang itu kalau bertambah lagi hilanglah nanti misalnya asalnya 0,6 muncul lagi. Jadi terakhir itu kami rapat itu disepakati Pak nama itu pada boleh bertambah. Itu mengurangi salah satunya tadi itu mengurangi kasihan orang yang sudah ntar tanah itu kurang lagi. Lalu ulun minta pertanggungjawaban lawan yang Pak Oto Lamison, karena yang bersepakatkan hubungannya sekitar Bonpien loh. Kayak apa ini masalahnya nih, Bonpien sudah meng-ACC memberi lalu berkat sementara kadang kita nama-nama. Lalu ngarang orang-orang yang asalnya ada terdaftar di data KUD, yang orang Surabaya, orang Manggulama dibuang Pak sejumlah 12 nama. Digantilah Bonpien semalam yang 12 orang. Jadi kadang nambahin nama, karena kita mau uji semalam. Jadi Bonpien masuk itu ada yang kurang namanya dari kebutuhan Surabaya lama dan baru. Nah itu kisahnya. Cuma kalau yang buat kisah ini yang menuntut lagi, kisahnya lah, itu usahanya lagi. Gitu. Cuma kalau yang itu waktu Bonpien itu diakomodir lawan desa, lawan desa, sepakat karena dia yang segera sepakat kawan yang kesehatan ya, 2 hektar juga itu kan makanya clear dianggap bukan di Indonesia kan 2012 dan ini sudah bertahun. Cuma lu nggak ada anak mengenainya yang ini ada posisi lu gitu. Jadi kira itu aja yang bisa lu. Pernahlah bertemu Pak Odi atau PTP atau pernahlah menyampaikan kartu penduduk atau SKT atau informasi kepada Odi. Dia pernah Zamannya ada kedua, namanya sih, kami itu, saya kan yang dijual, itu di bagian bawah itu. Karena ya warga di sini juga kan saya, itu kan dijual tuh. Tadi di bagian kami yang bukan tinggi bawah itu kan ada dijual. Karena kan ada momen Kan ada antara kawan si penjual, ada Di Semarang itu ngarang-ngarang tak datang jual yang menjual di bawah sini. Jadi untuk sedikit lagi ya. Jadi rakyat yang itu yang dibagi yang di pasar desa setempat itu mereka Menjelaskan nama, dia kan sepakat. dia sepakat Ya, yang sengketa lah dia sepakat. yang maksud karena di Pokoknya 12 orang lah. tapi maaf setelah kami bisa menelusuri di warga setempat itu 50 hektar 50 hektar di bawah 50 masyarakat desa yang besar yang ke atas itu bersepakat. Memang punya lebih orangnya, cuma dengan fakta beliau berkata begitu. Siapa dia itu kan Dia- kan lah. Iya. Waktu itu yang disepakati 2 hektar itu aja. itu 6 aja kan itu. Iya. 6 Kalau bisa tambahan lagi Kalau- itu kan Sebahan ya nah. Kalau 20 hektar yang jelas kan punya ampun bukan ini, ampun Pak Mamat. Enggak tahu itu sebetulnya
Mungkin kayak yang main kira yang mereka. Ini ada dua basis di mana jadi ada 12 nama itu mewakili yang semalam. Minggu itu ada 12 nama di situ. Iya itu. Kami yang dua dari Ya, itu otomatis teman-teman pasti ada. ada. Karena di waktu kata kita ini otomatis terjadi karena kalau Kalau itu tuh pesan ya. Artinya kan itu untuk ya. Kamu di situ bayangannya ke lokasi ini kamu di lokasi kami bahwa kami dari Semarang dua ternyata dia sudah kami kalau dia mau ikut dengan saya tanah kami tahan. Itu kesalahannya. Di mana kami carinya? Ini lah apalah nah kami carinya kan tanah kualitasnya. Iya. Kami carinya. Kalau tambahan biasa itu kami nggak tahu. Aku nggak tahu. Ya mak aja. Semalam kan Bayu dia punya Jadi masalahnya. Ya. Jadi kalau ini masalah juga. Ya itu Jadi masalah. sama pengertian artinya kalau ini konteksnya ada jabatan administrasi pesan aja nih untuk yang kesal aja ada masalah. Nah jadi pada ini Ya. ini buat semuanya. Bahwa Ya. ya kalau sementara matematika katanya sudah sepakat sudah peraturan. Nah jadi pembangunan kembali ke dalam sekarang apakah kami terlibat di mana? Itu aja. Nah, kalau aku mau itu ada jetting dulu. Ya. Nah, jetting itu ke atas. Nah. Ke bawah bukan. Nah, Itu kan nih tunjuk pernah. Nah, cuma batasnya mau siapa-siapa kan dia tentu udah tahu. Pokoknya batas yang semalam coba itu jadi berubah kayak ini. Nah, itu jalan kalau jalan apin. Jalan apin apa mendukung. Nah, jadi mana atas ini kita udah tahu masalahnya. Kalau di bawah itu kita tahu masalahnya. Artinya dari basis itu yang 20 hektar tadi yang sudah ada datanya, yang paling bawah lagi belum ada. Iya. Itu ada 20 hektar. Kalau di bawah Yang paling ujung Jadi artinya kalau dihadapan kita semua ini ya berdasarkan fakta di dalam ini mantan sekretaris desa menurut perawakan kami beliau sangat banyak mengetahui. Contohnya kalau ini terdaftar di KUD sebenarnya di desa ada dokumen itu bahwa si ACB ini terdaftar. Jadi sebagai barang bukti bahwa di desa benar-benar mengetahui SIM ampun si ACB. Sekarang kita buka nanti itu kita mohon dengan pemerintah desa bisa dibuka. Yang menjadi yang menjadi pertanyaan dan menjadi sebuah klinik yang ada ini adalah jelas terang-benderang tanah itu sudah terdaftar di KUD. Pokoknya gitu ya. Sekarang yang menjadi isu ini, indikasinya minta terbuka kalau tanah rapat itu di mana, tanah di atas ini sebagai ampun siapa? Kan begitu nih, ini rakyat siapa nih? Elok. Nah, maka umpamanya seandainya tanah Tuhan, kenapa dijual dengan timpah? Dasarnya apa? Inilah yang akan berdalam nanti siapa jadi bersabar. Kalau misalnya yang berarti sekarang kalau yang itu kami wanita mungkin sebenarnya ada bukti di sini, ada buktinya nih sampai jadi itu bisa dikerjakan. Ini gitu ya. Jadi begini Pak Mulyadi. Jadi kita ini sifatnya urusan dengan KUD, urusan dengan ini kan belum, ya. Tapi kita ingin sekali menjelaskan, mohon maaf, kenapa tanah
sudah diduga ada pemiliknya. Nah, lalu dijual, informasi yang dapat kami simpun adalah dijual dengan timah. Nah, yang dijual ini tanah rapat. Kalau kita mau jujur, hasil penelusuran rapat itu oleh itu mau sama rokok, yang mana yang dijual ini akan bermasalah. Maka dari itu kami berharap kepada pihak pemerintah, kecamatan maupun desa, dudukkan baik-baik, jangan sampai kita ribut soal ini. Ya, dulu kebenaran yang kedua, dasar kepala desa bisa boleh diguyur dengan timah. Sekarang tanahnya yang mana? Tolong dibuka dua faktanya seperti ini. Jadi bukan yang menjadi terawangan yang sangat menyedihkan adalah sesuai dengan keterangan panel masyarakat di situ ada sakilan pun ada isi tanah. Ini namanya yang dulu. Saya coba pernah memikirkan ini. Nah, tapi tolong berarti memang ada dekatlah dekat karena di Purwokerto, tolong sampaikan dengan Purwokerto sebelum kami terlalu lancang jauh ini, renungkan baik-baik. Bukan persoalan ini. Kenapa? Kalau kita mau jujur keterangan beliau, masyarakat tidak ada memiliki tanah sejuta. Umpamanya diulangkan keterangan tanah, apakah ini tidak bermasalah? Ini kita campur sumur, campur surat. Ini tolong adik-adik ibu di wilayah Kabupaten Baru uruskan seperti ini, tolong disampaikan. Merenung baik-baik. Nah, karena bagaimanapun, mohon maaf, kita tidak ingin permasalahan ini. Tadi kan kita cuma kecamatan aja, ya. Nah, kami memohon seperti itu. Nah, sekarang siapa lagi yang bertakun, ya, bertakun supaya sampai habis, pokoknya ujung rapat itu takut. Ujung rapat habis kirim pemerintahan sudah masuk, artinya data itu ampun tanah itu sudah ada nama akui pemerintahan. Nah, supaya Muhammad bisa tadi. Nah, begitu pun ada ini lagi datang, itu berat. Bukan maksudun kalau ada merapikan berarti masalah hak ya, Pak. Cuma secara silun masa berat ini beratnya itu satu pertama bukti kan harus misalnya aktivitas berat ya. Sekarang siapa yang menurunkan surat apa bakal bisa kembali? Karena secara resmi itu datanya sudah jelas ada tanah ampunnya itu data AUD itu. Kira-kira tapi di error ini sekarang atau kita bicara itu KTP kartu keluarga duit kami 42 juta. Jadi warga itu ya 4200. Jadi panah ampun dua lah. Ampun 200 ampun 2. Nah, ampun bisa kurang. Dan mobil langsung ke mana? Itu semakin kita ada kesepakatan bola. Yang berisi Warga yang apa maksudnya nih, yang full 100% ada kriteria, yang 50% ada kriteria, yang 20% ada, yang 10% ada, antara 10% yang kanan sebelah Pak. Nah, itu Bang, persentase itu kan tinggal dikali jumlah berapa duit semalam. Ini mungkin permasalahannya 20 hektar jual modal itu ada bermasalah lagi lah. Nah, jadi yang ini ada permasalahan baru. Yang sampaikan hari ini kepada kepala desa Sepakpah nih, karena berhubung di kerajaan. Maka permasalahan ini dapat belum simpulkan, belum tersalah nih, masalah tolong jujur itu. Artinya ada indikasi bahwasanya tanah yang telah dijual, yalah kepada pihak timpanya ada termasuk tanah-tanah berhentian gitu kan. Nah, berarti permasalahan ini dia mau kada mau harus berhadapan langsung dengan kepala desanya. Yalah. Nah, terkait kena di situ kayak apa caranya? Nah, cuma kami berharap selaku pemerintah kecamatan kalau mewakili, karena kita waktu uang kita sekampung ini ngalih
baik-baik aja kita berbandar. Kalau kita berbandar, mudah-mudahan ini bisa diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan. Kalau kami ini lah, itu kan ini tadi kan hektar namanya ini masalah baru. Nah ini masalah baru makanya ulun karena ulun disuruh yang jelas nah, yang ini kan Itu saya kasih memang hanya beda. demikian hasil pertemuan kita artinya cuman dari pengantar terakhir yang mendapat sedikit bang ulun untuk masalah amdal dan lingkungan baik bagian ulun mohon maaf nah itu bagian lingkungan hidup dan lebih kepada tekanan kalau bersifat amdal yang sifatnya ada indikasi pencemaran terhadap lingkungan kabupaten yang menentukan ini marah bagiannya. Ini dari pihak kecamatan melalui kasih kemasyarakatan tentang hidup. Kalau memang ada laporan seperti sampaian kemarin, kita akan tindak lanjuti ke dinas sungai untuk menentukan sungai ini tercemar tidaknya bukan kewenangan kami dan itu bukan pula kewenangan untuk fokus daripada dulu. Dan mudah-mudahan hari ini kedepannya dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi semua pihak. Tidak ada hal-hal yang nantinya istilah berbenturan di lapangan antara semua pihak yang bahasanya ini antara Buantian dengan pihak kepala desa setempat. Jadi ini kedepannya bisa terselesaikan dengan sebaik-baiknya dan ini penyelesaian itu nanti bisa mendapatkan hasil yang memuaskan ke semua pihak. Nah terkait yang kita kan manusia ada sempurna, jangan mencari siapa yang salah siapa yang benar. Kita sama-sama mencari pembenaran, mencari yang baik yang kedepannya kekeluargaan kita sesama warga masyarakat Gunung Besar Pahang itu kan kecamatan Semarang itu tetap terjaga. Demikian yang bisa kita simpulkan dalam pertemuan kita di siang hari ini. Kami selaku pihak kecamatan terutama ulun mewakili camat dalam kegiatan kita mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam hal ini ada terdapat perkataan ataupun perbuatan tindakan dari sikap yang kurang berkenan pihak bapak-bapak semua. Belum mohon maaf sekali lagi dan permohonan maaf kami dari pihak kecamatan kami hanya bisa menyajikan air putih bagi sampean dan ruangan yang sudah terbatas ini. Demikian Bapak, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.